Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023, Laskar Suku Betawi yang diketuai oleh Rais Iskar Suku Betawi Bang David Darmawan dan tim Kusa Hukum telah mengadakan konferensi pers terkait stop kriminalisasi dan tegakkan keadilan yang bertempat di Lagun Cafe Hotel Sultan. Sama senior-senior nih. Nah, di sini alhamdulillah udah hadir nih senior kita, ada Cang Haji Cepi, Cang Guru Ismail, senior-senior kita juga, abang-abang kita juga nih dari forum pengawas dan juga pengawal supremasi hukum yang alhamdulillah semenjak Ayah balik dari Makassar ke Jakarta sudah memberikan nasihat-nasihat dan kita melakukan aksi nyata bagaimana insya Allah keadilan ini bisa ditegakkan dan semua menang. Betawi for all for Betawi. Kemudian untuk langkahnya seperti apa? Insya Allah dengan adanya video ini, penjelasan ini yang nanti insya Allah kita edit dengan sejujur-jujurnya, insya Allah kebenaran akan lebih terbuka, akan lebih banyak informasi. Karena nih adik ayahnya kebanyakan difitnah juga nih, adik ayah nih yang namanya Helmut Hermawan, ya kan? Beliau ini difitnah, dibilang begini, dibilang begitu. Nah yang lucunya lagi, Allahu'alam banyak oknum-oknum juga yang ikut-ikutan. Nah ini yang mau kita bongkar. Nah salah satu kesempatan nanti pada saat ini adalah bagaimana nih senior-senior kita, abang-abang kita, abang-abang guru kita nih, kita bisa ngebongkar itu semua. Nah kenapa? Kita anak Betawi, cinta keadilan, cinta kebenaran. Kalau yang salah-salah, yang benar ya kita belain. Kalau adik ayah salah, jangankan orang lain, ayah sendiri yang bakal potong tangan kirinya itu duluan. Kan intinya kayak begitu. Paham kan kok? Ya, jadi mohon izin sekali lagi di sini kita ingin meluruskan cerita dan insya Allah kebenaran itu kan hadir dan kita tegakkan keadilan. Dan ayah mohon ntar saudara-saudara tetap objektif dalam kasus ini dan kawal kasus ini terus, karena ini mafia-mafia nih cecunguk-cecunguk di republik kita. Apalagi kita nih Betawi, kurang apa lagi kita, semua udah kita beri kasih buat ini republik, tapi mau diapain lagi? Adik ayah anak Betawi tulen, ya kan, kuliah di luar negeri, kerja ini jujur, kerja keras, malah dibeginiin. Kalau kita nih yang udah pernah ke luar negeri mau enak, ya kita cabut aja ke sono, ya kan, istilahnya seperti itu. Tapi kan kita cinta kampung kita, makanya kita balik lagi, kita bangun negeri ini. Ya insya Allah kita juga tahu semua itu qadar Allah. Kami hanya menginginkan yang hak adalah hak, yang benar ada yang benar, yang batil ada batil. Kita jalan terus, al-harokah barokah, karena bergerak itu berkah. Dan insya Allah ayah yakin kebenaran itu akan nemuin jalannya. Dan kita juga tahu semua ini proses. Nah tapi tolong jangan pada lupa nih untuk Allahu'alam yang terduga oknum, terduga manusia yang kagak jelas. Allahu'alam, sunatullah itu berlaku, hak Allah. Sekali lagi, kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara wartawan, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara wartawan, dan sebagai pejuang kami, keluarga besar Helmut Hermawan dan juga para penasihat hukum yang mendampinginya, menganggap teman-teman wartawan adalah saudara kita sendiri, karena tanpa bantuan wartawan misi kami tidak akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Ismail, SHMH, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum atau DPP GPSH, juga sekaligus sebagai penasihat hukum dari Saudara Helmut Hermawan terkait kasus tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya didampingi oleh Saudara Cepi Rashid Esa, sebelah kiri saya. Beliau adalah pembina DPP GPSA. Sebelah kiri saya, Saudara Mustaris Tanjung Esa MH, sebagai Wakil Ketua DPP GPSA. Dan di sebelah kanan yang lagi adalah Saudara Insinyur Nuku Damarsari MM, sebagai Wakil Sekretaris. Dan di ujung sebelah kanan adalah Saudara Advokat Ferry Insan, yang juga tokoh di dunia pers sekaligus sebagai advokat yang membantu sebagai penasehat di DPP GPSA. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini tanggal 6 Mei 2023, kami dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP GPSA bersama keluarga besar klien kami, Saudara Helmut Hermawan, akan menyampaikan beberapa hal atau mendesak pemerintah dan para penegak hukum untuk mengembalikan hak-hak kemanusiaan dari klien kami, Saudara Helmut Hermawan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, bahwa kami telah menduga dari perkara yang terjadi pada Saudara Helmut Hermawan adanya intervensi dari pihak luar untuk merekayasa sehingga perkara ini bisa matang. Padahal kami anggap perkara yang sedang menimpa Saudara Helmut Hermawan adalah tidak layak untuk diteruskan. Yang kedua, saudara sekalian, karena adanya intervensi dari pihak luar tersebut untuk mempidanakan masalah ini, padahal masalah ini tidak terkait. Yang ada adalah masalah bisnis yang sedang berproses. Kriminalisasi terhadap klien kami, Saudara Helmut Hermawan, sangat prematur dan tidak layak untuk diteruskan. Sekali lagi, dengan melihat adanya dugaan-dugaan tersebut, maka kami, para penasihat hukum, menganggap bahwa perkara ini tidak bisa diteruskan dan sangat prematur. Apalagi dari proses BAP yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dalam prosesnya tidak pernah mengadakan gelar perkara yang sesuai dengan dua perkap terkait yang ada dan dikeluarkan oleh Peraturan Kapolri Republik Indonesia. Yang pertama, perkap yang dilanggar adalah Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 15, di mana dalam pasal 14 tahun 2012 perkap nomor 14 pasal 15 tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa gelar perkara sangat penting dilakukan sebagai manajemen penyidikan tidak pidana yang benar. Kemudian saudara sekalian, bahwa dalam proses perkara ini juga pihak Polda, sekali lagi pihak Polda Sulawesi Selatan, kami duga telah melanggar perkap atau Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009. Karena untuk gelar perkara yang baik sesuai dua Peraturan Kapolri tersebut, bahwa pihak terlapor dan pihak pelapor harus dihadirkan.
Dan ternyata dalam proses sampai lahirnya P21 tersebut, pihak pelapor dan pihak terlapor tidak pernah ada dalam suatu proses BAP. Oleh karena itu, saudara sekalian, kami mendesak yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk meninjau ulang kembali atas lahirnya P21 ini. Sekaligus juga kami, para penasihat hukum, mendesak yang terhormat saudaraku Jaksa Agung untuk batalkan P21. Karena apabila P21 sudah diterbitkan sudah dibatalkan oleh pihak jaksaan, maka akan dilanjutkan dengan menerbitkan SKP 2 atau surat keputusan penghentian penuntutan. Sehingga dengan demikian akan sejalanlah dengan kenyataan, dengan fakta-fakta yang sedang menimpa saudara atau klien kami, saudara Helmut Hermawan. Selama harus diketahui oleh masyarakat dan oleh para penegak hukum di Republik ini bahwa selama BAP tahap pertama 20 hari, dilanjutkan dengan yang kedua kurang lebih selama 30 hari, saudara Helmut Hermawan tidak pernah mendapat izin sampai lahirnya P21 untuk berobat ke rumah sakit dan selalu dihalang-halangi. Padahal beliau selama di dalam tahanan kepolisian sedang mengalami sakit saraf kejepit yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pihak Polda Sulawesi Selatan. Sehingga selama di dalam rumah tahanan, Helmut Hermawan hanya berbaring di karpet saja. Itu kami lihat dengan mata dan kepala kami sendiri. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kami mendesak Bapak Kapolri untuk meninjau kembali proses yang telah dilakukan oleh bawahan beliau sehingga bertambah sakit dan menderitanya saudara Helmut Hermawan di dalam tahanan. Yang kedua juga kami garis bawahi bahwa kami mendesak Jaksa Agung untuk segera membatalkan P21 dan menerbitkan SKP 2. Insya Allah dengan bantuan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari hati nurani para penegak hukum, saudara Helmut Hermawan akan bebas murni tanpa syarat lagi, sehingga akan hilanglah dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia yang telah melanggar hak asasi manusia dari saudara Helmut Hermawan yang sampai saat ini tengah berbaring di dalam rumah tahanan. Barangkali ada dari pihak keluarga, yaitu saudara David Hermawan yang juga sebagai kakak kandung dari saudara Helmut Hermawan, untuk memberikan atas ketidakpuasan sebagai keluarga terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ini. Saya persilakan, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cang Haji Kepi, Cang Haji Guru, abang-abang Aye yang hadir di sini, abang guru, empok, dan semua saudara-saudara sekalian, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, Aye David Darmawan, anak Betawi Tulen, Penting. yang merupakan bagian dari Republik ini, merasa sangat kecewa dengan tindakan-tindakan oknum-oknum aparat yang Allahu a'lam, Aye pikir udah pada lupa dengan akhirat. Allahu a'lam. Di sini kita melihat bagaimana seorang warga negara, bagaimana seorang pengusaha
tidak diberikan ruang dan waktu seadil-adilnya dalam melaksanakan kegiatannya, dalam bernegosiasi, dalam berproses. Apa yang terjadi terhadap adik saya, Kalmut Hermawan, adalah murni satu kezoliman, satu tindakan kriminalisasi. Dari dulu kami selalu diajarkan oleh almarhum orang tua kami, tidak ada itu yang namanya mencolong, mencuri, dan lain-lain. Tetapi semenjak kami hadir, kami kembali di Republik ini, tidak ada akhir-akhirnya kami selalu mendapatkan perlakuan yang tidak seimbang untuk menguasai ilmu, aset, atau hak-hak kami. Dan selalu saja sejak kami kembali dari luar negeri, banyak aparat-aparat penegak hukum, oknum-oknumnya, sekali lagi yang lupa akhirat, Allahu a'lam, menjadi alat penguasa, untuk mengambil apa yang hak. Kami sebagai anak Betawi Tulen hanya menginginkan satu hal: yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil. Dan kami juga tidak lupa berterima kasih, tidak semua pihak kepolisian yang guru di Polda Sulsel tidak merasakan sakitnya adik kami, tapi memang perlakuan dari semenjak penyidikan tidak diberikan keleluasaan untuk pengobatan. Dan ini dikarenakan Allahu a'lam, karena penekanan-penekanan yang diberikan, intervensi-intervensi yang diberikan oleh pihak-pihak lawan. Dan saya hanya ingin menyampaikan satu hal, mohon izin Kang Haji, Kang Guru, sunatullah itu pasti berlaku. Kami juga mengerti apabila adik kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila adik kami juga menyinggung hati seseorang, kami sebagai keluarga besar juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila adik kami juga melakukan kesalahan administrasi atau kalaupun terbukti pidana, kami juga siap bertanggung jawab. Tapi sekali lagi, kami keluarga besar Kalmut Hermawan mengharapkan kepada Republik ini memberikan kami hak sebagai warga negara Republik ini yang seadil-adilnya, yang dimana negara ini, Republik ini adalah negara hukum. Kami memohon kepada petinggi-petinggi di negara ini untuk mengindahkan permohonan kami, karena ini satu hal yang kami sangat harapkan. Apabila hukum tidak berlaku lagi di negeri ini, Allahu a'lam, hanya hukum Allah dan hukum adat dan sunatullah itu pasti berlaku. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya di kesempatan ini untuk mencurahkan apa isi hati kami. Dan kami juga memiliki bukti-bukti yang nyata bahwa sejak penyidikan, kriminalisasi ini berlanjut sampai yang tiba-tiba P19 menjadi P21 oleh pihak kejaksaan. Dan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Cang Guru kami memohon kepada pihak Jaksa Agung untuk menerbitkan SK P2, surat keputusan pemberhentian penuntutan untuk adik kami. Karena kami sekali lagi memiliki bukti yang otentik bahwa sudah ada intervensi dan rekayasa dari pihak-pihak tertentu. Kami masih memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tersebut untuk tobat dan memikirkan akhirat kelak. Ini yang kami mohonkan. Sekali lagi, izinkan Aye Cang Guru menutup dengan sedikit pantun. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, para pembela kebenaran, jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Amin. Sekali lagi, kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara David. Selanjutnya Saudara sebagai info
bahwa perkara ini bisa berjalan karena adanya laporan polisi nomor LP _A _473 _12 Romawi _2022 Ditkrimsus _SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 20 Desember 2022. Jadi saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran saudaraku wartawan. Apabila dari pihak kami kurang layak untuk menyambut kehadiran teman-teman semua, mohon maaf. Dan apabila ada hal kalimat-kalimat kami yang biasanya agak melanggar ITE atau agak melanggar hukum, mohon atas kebijaksanaan teman-teman bisa dihapus sendiri atau bisa diedit sendiri. Karena saya sendiri bekas salah satu redaksi di harian di Jakarta, Harian Merdeka. Jadi saudara sekalian, terima kasih. Sekali lagi, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tunggu.